Tiga. Yo guys, welcome back to I Wake Series. I wish I knew it earlier. Series di mana gue sharing pengalaman pribadi hidup gue dengan harapan bisa menjadi insight baru buat kalian yang nonton. Nah, kalau di episode pertama gue udah bahas kesalahan finansial yang bikin ekonomi pribadi gue jadi stuck atau bahkan minus. Di episode kedua ini gue pengen bahas kesalahan finansial juga, tapi kali ini bikin perkembangan usaha gue jadi stuck atau bahkan kadang-kadang jadi minus juga. Nah, sebelum kita bahas lebih dalam, gue cerita latar belakang gue dulu ya, supaya yang baru nonton ini bisa nyambung atau bisa connect dengan cerita yang gue sharing. Nah, kalau di episode sebelumnya atau di episode 1, gue bahas atau sharing kesalahan finansial yang gue perbuat yang membuat pertumbuhan ekonomi pribadi gue jadi nge-stuck atau bahkan kadang-kadang minus. Nah, di episode kedua ini, gue akan bahas juga kesalahan finansial yang pernah gue perbuat, tapi berefek ke pertumbuhan ekonomi atau finansial di usaha gue pribadi. Untuk yang belum tahu, gue adalah seorang driver online yang mempunyai sebuah usaha kecil, UMKM. Di usaha kecil itu, ini kita bergerak di bidang otomotif. Kita menyediakan jasa perawatan mobil, mulai dari cuci mobil yang premium, kemudian poles-poles supaya jadi kinclong, sampai ke proteksi cat mobil. Biasanya disebut salon mobil atau kerennya auto detailing ya. Tapi sebelum masuk ke pembahasan yang lebih dalam, gue pengen cerita latar belakang dulu ya, supaya kalau yang baru nonton channel gue ini, kalian bisa nyambung atau bisa connect dengan latar belakang gue. Yang pertama, jadi perkenalkan, gue adalah seorang driver online yang juga mempunyai sebuah usaha kecil, UMKM gitu. Usaha gue ini bergerak di bidang otomotif, dan kita ini adalah workshop jasa perawatan mobil, atau simpelnya salon mobil. Kita bersih-bersih mobil customer dari yang tadinya bekas pemakaian, jadi hampir seperti baru lagi. Kurang lebih seperti itu ya. Usaha ini sudah gue mulai atau sudah gue rintis dari tahun kurang lebih 2013. Dan gue memulai usaha ini itu dari nol. Benar-benar gue merintis semuanya sendirian. Dan ini adalah usaha gue sendiri, pure. Bukan usaha inheritance dari bokap atau warisan ya. Pokoknya intinya gue memulai segalanya dari nol. Nah, memulai dari nol itu maksudnya adalah gue memulai segalanya, bener-bener segalanya guys. Mulai dari pembukuan, bikin website, marketingnya, sampai jadi operatornya itu gue juga ngelakuin sendirian. Dari situlah gue mulai berjalan. Dari 2013 gue ngelakuin itu terus sendirian semuanya. Tahun 1, tahun kedua, makin lama makin lumayan. Orderannya makin ada terus. Cuman yang menjadi masalah, seiring berjalannya waktu, gue malah merasa kok usaha gue ini kayak nge-stuck. Orderannya ada terus, duitnya masuk. Tapi kok rasanya setiap kali mau dikembangin, mau keluarin budget untuk sebuah perkembangan lah, mau ngembangin usaha, kok rasanya uangnya nggak ada terus. Jadi ya, gue nggak berani melakukan suatu perubahan di usaha gue ini. Jadi ya udah, gue menjalani usaha itu day by day begitu terus aja. Kayak hamster yang lari di putaran roda gitu loh, siklusnya. Kalau orang bilang kan seperti rat race, muter-muter situ aja. Nah, seiring berjalannya waktu, dari tahun kedua, tahun ketiga, sampai ke tahun keempat, tahun kelima, gue masih terus bertanya-tanya terus, kok usaha gue nih kayaknya nge-stuck nih. Kenapa kok susah banget mau ngembanginnya? Untungnya, gue orangnya tuh suka untuk evaluasi atau self-assessment. Evaluasi pertanyaan-pertanyaan yang pernah gue tanyakan sebelum-sebelumnya. Kenapa begini, kenapa A, kenapa B, kenapa C, gue cari terus tuh jawabannya. Dan sampailah ke pertanyaan yang ini. Kenapa usaha gue nge-stuck? Padahal udah dari tahun ke tahun gue jalanin. Ternyata jawabannya simple, yaitu cuman karena gue nggak misahin keuangan usaha gue dengan keuangan pribadi. Simple, sesimpel itu guys. Jadi kesalahan inilah yang membuat usaha gue ini keuangannya tuh nggak berkembang. Nah, karena keuangannya nggak berkembang, ya usahanya juga nggak berkembang. Kenapa? Nih gue jelasin ya. Jadi sesimpel kita misahin rekening usaha atau perusahaan dengan rekening pribadi, kita jadi bisa mengatur skala prioritas dan budgeting yang lebih wise, lebih disiplin. Contoh ya, kita langsung pakai contoh aja deh. Gue sharing pakai contoh supaya gampang ya dia ngertiin. Usaha gue ini di hari Senin, gue mendapatkan omset 1 juta. Nih, kita ambil contoh nih segitiga ya. Di atas ini adalah pemasukannya, 1 juta. Yang tadinya awalnya ini langsung masuk ke rekening pribadi, 1 juta. Otomatis, gue seorang diri gue berpikir, widih, gue berarti punya 1 juta nih hari ini untuk di-spend. Punya 1 juta yang bisa dipakai untuk mungkin keperluan pribadi atau keinginan pribadi bahkan. Dan karena ini masuk ke rekening pribadi gue jadi lupa. Ini adalah sebuah omset 1 juta, bukan profit
atau net profit. Nah, dari lupanya itu, di usaha ini jadi nggak ada omset yang harus dipisahin ke sana, kita tergerus kepake di sini semua nih, di kebutuhan sama keinginan pribadi gitu. Jadi dari 1 juta, langsung masuk ke rekening pribadi, besoknya langsung cuma sisa 200.000. Nah, pada saat sisa 200.000, gue baru inget, oh iya, ini kan dari usaha nih, baru gue masukin ke sana 200.000. Yang pada akhirnya ya gitu, usaha gue ini nggak ada tahanan modalnya, nggak ada rekening nggak ada dana yang ngendap di situ. Yang berakibat kalau gue mau ngapa-ngapain, mau ngembangin usaha, ya gue nggak bisa karena uangnya nggak ada, udah terlanjur dipakai di sini nih, di keperluan sama keinginan pribadi gitu. Sedangkan bedanya kalau kita pisahin langsung, balik lagi ya, masuk 1 juta. Ini ada rekening usaha, masuk ke sini dulu. Ini rekening pribadi nih. Oke. Nah, ini 1 juta masuk sini. Karena sudah masuk ke rekening usaha, mindset kita langsung berubah. Kita pikir, oh ya, ini 1 juta adalah omset. Kita perlu potong dulu namanya modal operasional, ya kan? Terus ada yang namanya HPP. Kemudian ada budgeting untuk perkembangan usaha ya. Kalau di perusahaan gede kan biasa ada yang namanya R&D, Research and Development. Kemudian ada budgeting advertising atau marketing. Terus budgeting lain-lain lah, pokoknya yang untuk mendukung perkembangan si usaha. Dengan dipisahin gitu, jadi kita udah disiplin di sini. Oke, 1 jutanya gue pakai dulu untuk perkembangan usaha. Sisanya net profit, misalkan dari 1.800.000 kita pisahin untuk usaha, 200-nya barulah kita bisa sharing ke rekening pribadi. Gitu. Nah, dari sesimpel misahin rekening ini, usaha gue jadi bisa mulai berkembang. Karena ya itu, skala prioritasnya nggak terbalik. Yang tadinya dapat 1 juta, harusnya 800 untuk usaha, untuk perkembangan usaha. Karena rekeningnya cuma 1, gue malah terbalik. 800-nya gue pakai buat foya-foya, 200-nya gue pakai buat di usaha. Jadinya usahanya minus terus. Sekarang gue balik. Jadi 1.800.000 untuk usaha, perkembangan usaha, 200-nya untuk keperluan atau keinginan pribadi. Nah, dari situlah gue baru mulai merasakan yang namanya perkembangan usaha, pertumbuhan ekonomi di usaha gue. Karena ya itu, kita udah misahin dana kan ya, budget. Misalkan let's say 1.800.000 tadi, HPP-nya misalkan 300. Kita ada uang mengendap 500.000 yang bisa kita pakai di usaha untuk segala macam pergerakan lah. Kalian bisa pakai untuk R&D produk mungkin kalau yang jualan produk. Kalian bisa pakai untuk budgeting advertising, marketing. Kemudian kalian bisa pakai untuk penambahan mesin mungkin, penambahan operator atau tahanan modal untuk nambah SDM juga bisa. Jadi karena udah dipisahin di sana, kita jadi lebih rela atau lebih memprioritaskan uangnya dihabisin di usaha, bukan di keperluan pribadi. Dengan gitu, ya kita jadi hidup frugal living ya, bukan frugal living dalam artian ngirit banget, enggak ya, tapi kita jadi lebih bisa disiplin atau efisiensi dalam pengeluaran di pribadi. Di usahanya, kita bisa lebih jor-joran, ibaratnya ya, santainya ya. Bayangin aja, masuk 1.800.000 udah di usaha semua, pokoknya taruh di sana semua. Nah, ibaratnya kepake 200, sisa 600.000 di usaha. Oke, kita jadi mindsetnya, oke, ini usaha butuh apa lagi nih? Contohnya, kayak saat-saat ini kan kita udah zamannya ngonten nih. Usaha mana yang nggak pakai konten? Nggak ada sekarang. Bahkan perusahaan-perusahaan gede aja fokus ke konten. Nah, dengan kita pisahin, punya dana 600.000 nih, let's say, di usaha, rekening usaha. Jadi kita siap, oke, berarti 600.000 untuk ningkatin volume orderan. Untuk yang saat ini, kita bisa ngapain nih? Hire content creator, ya kan? Hire editor. Kemudian hire social media agency. Jadi usahanya itu hidup dari konten dan social media usaha juga bisa berkembang. Yang berefek positifnya, ya usahanya makin naik dong, volume orderannya naik. Sedangkan di kita nih hidupnya jadi tetap sederhana, biasa aja gitu. Nggak perlu yang jor-joran banget, tapi cukup lah. Gitu guys. Jadi simpelnya adalah sepenting itu ya. Dan sesignifikan itu bedanya misahin rekening sama cuman punya satu rekening. Jadi kesimpulannya guys, sesignifikan itu dan sepengaruh itu ya. Hal sepele atau hal simple yang gue sharing. Misahin rekening usaha atau perusahaan
dengan rekening pribadi. Sesignifikan itu hasilnya. Dengan gue sharing ini, gue harap kesalahan gue ini bisa membuka atau memberikan insight buat kalian yang lagi baru mau mulai usaha nih. Oh iya, ternyata oke, kita baru mau mulai, berarti apa nih langkah pertama yang harus dilakukan? Yaitu bikin rekening usaha. Jangan dicampur ke rekening pribadi. Kesimpulannya berikutnya, jangan pikir kalau kalian itu adalah usaha kecil. Jangan mengecilkan diri kalian sendiri, guys. Gue sering ketemu orang ya, yang ngomong, alah usaha gue kecil lah, ngapain sampai begitunya lah. Justru dari usaha kecil untuk menjadi besar, ya kita butuh yang namanya disiplin keuangan. Dan salah satu faktor penting ya itu yang tadi, pemisahan rekening usaha dan rekening pribadi. Jadi jangan mengecilkan usaha kalian sendiri, yang mana malah membuat beneran usaha kalian ngestak, kecil terus jadinya. Karena kalian yang ngecilin usaha kalian sendiri, alah kecil lah ngapain sampai begitunya. Justru dengan sharing begini, gue harap yang punya usaha juga bisa jadi lebih maju nih, bisa lebih berkembang. Dan dengan begitu juga, kalian bisa membedakan. Dan dari hal sesimpel ini, misahin rekening usaha dan pribadi, ini menjadi salah satu perbedaan yang signifikan juga antara seorang yang sekedar menjadi pedagang sama seseorang yang menjadi seorang pengusaha atau pebisnis yang mau maju. Tapi bukan berarti yang nggak mau misahin rekening ini nggak bakal maju ya. Nggak, gue nggak ngejudge gitu juga. Itu adalah preference kalian masing-masing. Ini adalah sharing dari gue pribadi, dan gue merasa dari hal yang sesimpel itu aja, dari disiplin keuangan juga, efeknya lumayan masif di hidup gue. Jadi gue berpikir, oke, gue harus share ke kalian nih supaya bisa dapat insight. Nah, dari tadi gue belum cerita ya, untuk efek positifnya di usaha gue ini, gue berhasil, ya kita tarik balik ke latar belakang. Tadi kan gue bilang gue memulai segalanya sendirian. Dari jadi operator cuci mobilnya, tukang polesnya, ngiklanin, bikin website, bikin sosial media, kemudian ngontekin customer, balas-balasin customer, sampai ke pembukuan sendiri, itu gue lakukan sendiri. Nah, efek positifnya, dari hal sesimpel misahin rekening, gue jadi bisa dari yang sendirian, bisa jadi punya tim. Jadi sekarang gue adalah leadernya di atas ini. Gue bisa punya, gue nggak bilang karyawan, nggak bilang bawahan ya, karena we work as a team kalau menurut gue. Jadi gue punya yang namanya admin. Dia yang mempunyai job desk khusus untuk membalas chat customer, ya kan, memfollow up customer, kemudian dia juga fokus untuk mengupdate pekerjaan-pekerjaan di usaha gue ke customer. Dan itu efeknya positif banget. Dan kita juga jadi lebih profesional kan. Kemudian gue juga berhasil punya tim yang ada strukturnya, ada senior detailer, ada junior detailer, sampai ke helper. Dan gue juga berhasil untuk meng-hire editor dan content creator yang mana bisa meningkatkan volume orderan yang masuk ke usaha gue. Dari sesimpel itu. Jadi rekening usaha ini akan terus gue putarkan untuk perkembangan usaha itu sendiri. Jangan gue tarik ke sini keperluan atau bahkan keinginan pribadi yang enggak kadang-kadang. Nah, tapi bukan berarti juga udah dipisahin gitu, rekening usaha kita juga nggak tarik sama sekali ya. Karena kan kita pribadi juga butuh hidup. Kalau yang gue terapkan adalah gue menggaji diri gue sendiri. Ini sekedar tips ya. Tiap orang kan bisa beda-beda. Kalau gue sih yang gue lakukan adalah dari rekening usaha, gue tarik gaji ke rekening pribadi. Jadi itu membuat gue juga lebih disiplin dalam keuangan. Nggak terlalu hedon, dan gue bisa berlatih untuk hidup sederhana cukup, yang efeknya juga ya. Dengan hidup sederhana ini berkembang, otomatis kan lama-lama gue juga ikutan naik. Daripada gue menghabiskan uang dengan sesaat gitu ya, tapi jadi ekonomi gue kelasnya di sini-sini terus. Dengan usaha gue berkembang, otomatis kan lama-lama gue naik. Walaupun kehidupan gue tetap sederhana. Jadi pelajaran yang bisa gue share kali ini, di cerita kali ini, jangan pernah remehin hal-hal yang sepele. Karena sesimpel pisahin rekening aja, ternyata efeknya cukup besar banget ke kehidupan, bahkan ke kelangsungan usaha yang kalian jalanin. Tapi disclaimer ya,
Gue cerita begini bukan untuk mendikte kalian kalau hal yang gue sharing ini adalah hal yang paling betul atau hal yang paling benar. Disclaimer, ini adalah sharing pengalaman pribadi gue yang menurut gue ini adalah suatu hal yang positif, dan menurut gue ini bisa gue share lah untuk menjadi insight baru buat kalian yang mungkin baru mau mulai usaha atau mungkin lagi memiliki pertanyaan yang sama seperti beberapa tahun lalu yang di kepala gue, kok usaha gue kok nge-stuck aja ya? Kenapa ya? Nah, siapa tahu dengan gue sharing begini, kalian jadi bisa tahu atau bisa dapet jawaban yang konkret. Nah, buat kalian yang sudah nyimak, kalau kalian juga punya metode lain yang sudah terbukti efektif, atau kalian kepikiran cara lain seputar disiplin keuangan, coba sharing juga di kolom komentar ya, supaya kita bisa saling bertukar pikiran dan saling mengembangkan usaha. Dan kalau kalian suka sama series-series kayak gini, video-video seperti ini, dan kalian punya ide seputar topik apa lagi nih yang pengen gue bahas, sharing juga di kolom komentar ya. Oke? Kalau gitu, sampai di sini dulu iWake episode kedua ini. Thank you for watching. See you in the next video. Bye!